satu alternatif yang kita sampaikan adalah dengan krebol, lebih spesifik adalah untuk kepiting bako. Nah, bila melihat kita dari potret pada saat ini, misal tahun 2021 yang lalu, komoditas utama ekspor perikanan laut di Indonesia, ini sumbernya dari KKP, ada udang, cakalang tuna, cumi, sorong, gurita, rajungan, kepiting, rumput laut, misal. Ini ada lima komoditas utama yang punya peran dan kapasitas besar untuk melakukan ekspor. Dan ini kepiting sebagai komoditas utama perikanan laut, ekspornya mencapai 367,5 dolar Amerika. Ini juta dolar Amerika, cukup besar, dan ini sebenarnya masih bisa melihat pangsa pasarnya yang cukup luas baik di dalam ataupun di luar negeri. Bila melihat ini dari bagan atau mungkin dari grafik, memang secara volume udang masih yang pertama, tapi jangan lupa bahwa potensi rajungan kepiting ini sangat dominan juga untuk menjadi satu komoditas ekspor yang harus kita kirimkan. Kemudian kalau melihat kita potensi dari hutan mangrove, karena ini sangat berkaitan dengan bagaimana kita membuat satu pengembangan kepiting, karena mangrove pasti ditemukan pantai-pantai yang dangkal, dan biasanya air laut ataupun air ombaknya tidak terlalu besar, karena di situ mungkin ada pelindung pantai dari misalkan tanaman-tanaman air laut ataupun ombak itu tidak terlalu kencang. Delta dan daerah pantai yang terlindung. Ini adalah ciri-ciri dari mangrove yang ada di pinggir-pinggir pantai. Kemudian ekosistem mangrove dimanfaatkan sebagai pemasok larva ikan, udang alam, kepiting bako yang bisa dibudidayakan dengan teknologi sederhana. Jadi di dalam satu komunitas ekosistem, kepiting bako mungkin sebenarnya sudah ada sumber makanan di situ. Tapi sumber makanan yang dalam mereka merupakan rantai makanan yang ada di situ, yang juga pasti harus menyesuaikan. Dengan pengembangan lebih lanjut, kita harapkan ini menjadi satu sistem yang bisa terlaksana atau mungkin terancana dengan baik dari sisi sampai ke marketnya. Kemudian kalau melihat kondisi mangrove, mungkin luas mangrove seluruh Indonesia itu ada sekitar 3.364.076 hektar. Ini juga sebenarnya adalah cukup luas. Dan kerapatan ini akan memberikan pengaruh nyata terhadap bagaimana berlimpahnya kepiting bako. Ini hal yang belum mungkin terpantau secara merata, secara masif, dan ini mungkin yang menjadi dasar kenapa Pusdai melakukan ini. Model ini bisa dilakukan dimanapun. Kalaupun hanya menjadi satu lokus di Jogja, ini hanya menjadi satu case, menjadi satu model. Tapi sebenarnya banyak potensi tempat lain yang sebenarnya mungkin bisa lebih baik, mungkin bisa lebih besar, dan mungkin lebih menjanjikan apa yang menjadi pengembangan ini. Jadi hutan mangrove ini karena memiliki dasar perencanaan yang pelumpur yang menyebabkan terjaminnya ketersediaan makanan bagi kepiting bako. Ini kan menjadi satu kalkulasi juga nanti bagaimana kalau kita melakukan budidaya kepiting bako dengan krebol, bagaimana ketersediaan makanan. Jadi kalau melihat luas tadi 20,37%, jadi cukup menjanjikan. Ini sebenarnya menjadi satu potensi yang bisa prospek ke depan. Kemudian kesehatan ekosistem hutan mangrove dan luasnya hutan mangrove ini yang sebenarnya perlu dieksplor benar-benar secara positif bagi pengembangan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat di desa pesisir. Kemudian kalau melihat dari potensi kepiting bako sendiri, pada tahun 2020 itu kalau melihat dari jumlah ekspor kita ada 367,5 juta dolar Amerika ekspornya. Kemudian dari permintaan sendiri sebenarnya mencapai 5,4. Ada selisih yang luar biasa yang harus kita bisa pasok atau kita penuhi. Dan ini menjadi peluang bahwa permintaan lebih besar daripada ketersediaan saat ini. Kemudian kalau juga melihat dari kesempatan ke depan, pasar rajungan kepiting menjadi lebih terbuka dan bisa tumbuh dengan positif. Nah ini statistik mungkin nanti bisa dilihat lebih lanjut. Next mungkin next saja Mas. Ini adalah tujuan-tujuan dari ekspor dari kepiting. Ada kepiting beku, ada kepiting prepare yang sudah siap saji, yang sudah diolah.
uh, ini pasti juga akan berbeda. Tapi melihat dari sasaran negara tujuan ekspor cukup banyak bisa dilakukan. Next. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau misalkan di luar kita ketemu dengan mungkin outlet atau restoran, ada satu perbandingan ini kalau kita ekspor dengan kepiting beku itu harganya sekitar 170 atau 300.000 per kilo. Kemudian kepiting yang sudah prepare pre-serve itu sekitar 200 sampai 800.000 dan ini harga yang menggiurkan. Ini sumbernya dari map.org. Dan kalau kita beli yang olahan kepiting saus misalkan banyak nih di seafood ya, misalkan kepiting saus tidak ada namanya di bawah 100, pasti mahal-mahal. Ini kepiting saus 350.000, abon kepiting 300.000, ketam kepiting 300.000, ini per porsi. Kalau Bukapus beli ini mungkin dia milihnya yang 500.000, mungkin kepitingnya kepiting yang lebih besar. Ya, kalau kepiting yang kecil tidak mungkin memuaskan ini apa konsumsi. Jadi ini adalah contoh bahwa harga komoditas dari crab ball ini luar biasa. Next, Mas. Nah, kenapa yang tadi ilustrasi yang kami sampaikan, jadi harapan kami dengan apa yang disampaikan kita lakukan pengembangan model ini adalah nanti ada sesuai arahan Pak Kabadan, dan memang itu sisi positif bahwa selama ini satu hal yang terlupakan adalah apa yang dilakukan kajian itu hanya menjadi konsumsi internal dan belum dipublikasikan. Ini yang penting. Jadi manfaat panduan ini kita harapkan nanti bisa menjadi satu panduan yang bisa dipublikasi, dipromosi, dan juga lain-lain. Salah satu dari misalkan uji coba ini yang di hutan mangrove di Pantai Baros, yang di Dusun Baros, di Jatirto Angkor, nanti silakan Bapak Ibu misalkan mau lihat ke sana, tapi kalau kepitingnya masih kecil-kecil berarti itu baru habis panen kan gitu ya. Jadi bisa melihat, dan memang menarik ya, kita nangkep crab itu belum tentu kita langsung bisa nangkap, karena sekali nangkap kalau udah gede kita pasti digigit. Nah, ini kan juga butuh teknologi bagaimana penangkapan crab ball. Ini tujuan dari kita di samping sosialisasi, implementasi, juga panduan, dan adalah bagaimana lebih penting pembudidaya kepiting ini mampu untuk meningkatkan kapasitas masyarakat di wilayah pesisir, di desa pesisir, dan khususnya mereka bisa membudidayakan kepiting bakau secara efektif, dan memang itu menjanjikan untuk menjadi satu income per kapitanya dari masyarakat di desa. Next, Mas. Beberapa tahapan yang dilakukan, memang ini kita bagi menjadi satu persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Karena persiapannya yang paling penting. Bagaimana kita mengkondisikan siapa yang harus terlibat, bagaimana pemilihan bibit, juga bagaimana perencanaan dilakukan untuk kesesuaian antara teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dan crab ball menjadi pilihan yang harus dilakukan karena memang di situ cukup layak dan cukup mendukung untuk bagaimana uji coba crab ball. Kemudian dari sisi pelaksanaan, ada kita harus mengambil data, mungkin dari mentoringnya juga pelatihan uji terap dan monitoring. Kita harapan yang dilakukan pada saat memang tidak sekaligus, jadi sekitar kurun waktu 5 bulan misalkan, ini menjadi satu kurun waktu yang kita harapkan sudah bisa panen. Kalau Bukapus kemarin berharap bisa panen ya Bu ya dari sini, dan kita juga sudah melakukan proses pengawalan ini. Kemudian isi pelaporan pasti adalah suatu bentuk dari akuntabilitas bahwa penyusunan model ini memang bermanfaat. Memang bisa menjadi satu acuan untuk dilakukan pengembangan berikutnya, baik secara rekomendasi dan juga dokumentasi, juga tadi menjadi satu panduan atau petunjuk praktis bagaimana kita melakukan budidaya kepiting bakau dengan teknologi tepat guna crab ball, dan bagi khususnya di daerah pesisir. Tidak menutup kemungkinan ini di daerah lain juga dikembangkan, tidak hanya di daerah pesisir, karena berbagai kemungkinan itu masih banyak celah, banyak peluang melihat dari pangsa pasar. Next aja. Kemudian dari tahap pelaksanaan ini menjadi satu rangkaian yang sudah dilakukan oleh teman-teman di UNJ, baik dari pelaksanaan assessment, instrumen, kemudian FGD. FGD ini adalah merupakan menjaring aspirasi dan juga menjaring ide-ide gagasan dari masyarakat di Desa Baros dan juga mungkin beberapa desa sekitarnya sebagai matchmakingnya. Kemudian coaching, mentoring T3G. Kemudian penyediaan alat T3G-nya. Alat T3G mungkin tidak bisa diperoleh dari daerah setempat. Jadi ini mungkin harus
menyasar daerah lain yang sudah punya kapasitas membuat alat titik yang tepat dengan krebol ini, dan mungkin kemudian juga adalah uji terap dan dilakukan monitoring evaluasi, dan pada saat akhirnya adalah melakukan harus di workshopkan. Ini menjadi ajang dari penyampaian untuk mempertanggungjawabkan presentasi dari bagaimana proses dari finalisasi model pemanfaatan TTG. Outputnya adalah bukan sebatas hasil riset atau setting target luaran atau mungkin model pemanfaatan, tapi yang lebih penting adalah bagaimana output outcome-nya masyarakat desa memanfaatkan, juga masyarakat desa bisa melanjutkan. Lebih penting adalah bagaimana eksistensi program ini berjalan dengan pendekatan TTG krebol yang sudah diuji cobakan. Next, Mas. Kemudian di tahap laporan ini adalah satu pertanggungjawaban yang sudah menjadi satu kelayakan, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah kebutuhan yang juga harus dibuat karena resume atau mungkin juga brief dari bagaimana petunjuk model yang dilakukan ini lebih menjadi konsen bagaimana masuk juga di dalam panduan pengembangan TTG krebol. Next, Mas. Kemudian untuk next juga masih berkaitan dengan rangkaian persiapan pelaksanaan pelaporan, mungkin nanti bersama dengan apa yang saya sampaikan tadi, ini rangkaian dari persiapan, ada rapat, kemudian juga preliminary survey, sosialisasi program, perancangan instrumen dan asesmen, dan pelaksanaan, ada pelaksanaan dari survei, kemudian FGD, benchmarking, coaching, mentoring, penyediaan alat TTG, uji terap, monitoring dan evaluasi, kemudian adalah workshop finalisasi pelaporan. Next, Mas. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin menjadi satu hal yang mendesak juga bahwa tidak sebatas ini menjadi satu dokumen atau menjadi catatan, tapi bagaimana kita juga melakukan sosialisasi atau publikasi. Nanti akan kita tampilkan bagaimana satu hal dilakukan bahwa terkait krebol ini itu bisa menjadi komoditas yang bisa dipublikasikan dalam bentuk skema-skema desain-desain yang memang lebih mudah untuk direplikasi di tempat lain. Yang video, Mas, minta tolong, Mas. Dan ini sudah juga dipublikasikan mulai media televisi, karena kebetulan kita juga melihat cek ke lapangan ada satu bukti bahwa pada ukuran masih menyaksikan Sahabat Jogja yang bisa Anda saksikan melalui saluran digital 29 UHF, kanal YouTube TVRI Yogyakarta, dan juga live di Facebook TVRI Yogyakarta. Kita beralih ke informasi berikutnya. Saudara, kawasan hutan mangrove di pesisir Baros, Kretek, Bantul dinilai berpotensi dijadikan kawasan budidaya kepiting bakau terbaru dan terbesar di daerah istimewa Yogyakarta yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Nah, saat ini riset dan uji coba pengembangan budidaya kepiting bakau tengah dilakukan oleh Universitas Negeri Yogyakarta dengan model krebol. Selain menjadi program tahunan ikut melestarikan hutan bakau di pesisir pantai Baros, Desa Tirtohargo, Kretek, Bantul, Universitas Negeri Yogyakarta kini juga melakukan riset dan uji coba pemanfaatan air payau yang ada di kawasan hutan mangrove untuk pengembangan budidaya kepiting bakau. Melalui kerjasama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, saat ini tengah dilakukan uji coba budidaya kepiting bakau dengan metode krebol, di mana benih kepiting akan dibesarkan di dalam sebuah wadah plastik bulat seperti bola berventilasi, yang ditempatkan di area aliran pasang surut air hutan bakau. Menurut penanggung jawab proyek dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama UNY, Profesor Siswantoyo, proses penentuan lokasi uji coba ini telah melalui observasi dan identifikasi lokasi sebelumnya yang hasilnya menyatakan bahwa kawasan mangrove ini memiliki potensi untuk pemberdayaan pembudidayaan kepiting bakau, bertujuan meningkatkan daya saing desa. Apalagi kebutuhan konsumsi kepiting saat ini sangat tinggi, baik untuk mencukupi kebutuhan pasar domestik maupun luar negeri. Proyek ini sendiri telah dikolaborasikan dengan Pemuda Karang Taruna serta pemerintah Kelurahan Tirtohargo dan jajarannya untuk menyamakan visi, misi, dan persepsi untuk bersama-sama meningkatkan daya saing desa melalui pembudidayaan kepiting bakau. Ilmu kita satu padukan dengan experience di lapangan,
Dan kami berharap model ini nanti akan menjadi satu model. UNY membangun desa secara terintegrasi bisa direplikasi, dimanfaatkan oleh daerah-daerah lain yang nanti akan bisa membentuk, mendorong sesuai dengan program pemerintah, khususnya yang didorong oleh Kementerian Desa, akan mampu mengatasi SDGs desa. Dengan pemberdayaan pembudidayaan kepiting bakau, dalam konteks meningkatkan daya saing desa diharapkan akan mampu meningkatkan kecerdasan, kesehatan, income, dan menekan kemiskinan. Kalau tingkat keberhasilan kita ini hubungannya dengan riset, jadi 50% itu kita berhasil. Artinya masih bisa optimis kita kembangkan atau berhasil dalam level yang tidak terlalu tinggi juga. Artinya ini bisa berkembang di tahun-tahun berikutnya. Program UNY ini merupakan membangun desa mengintegrasikan SDM, SDA, dan roadmap pengembangan desa dengan memberikan sentuhan ilmu pengetahuan dan teknologi. Model crab ball telah diaplikasikan di sejumlah wilayah di Indonesia, dinilai cukup efektif untuk proses pembesaran kepiting. Namun demikian, ke depan memungkinkan akan dikembangkan dengan model lain yang juga akan bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar rumah seperti model crab ponik. Dengan riset dan uji coba ini, daya saing desa akan bisa terwujud karena kawasan ini bisa menjadi destinasi wisata edukasi budidaya kepiting dan selanjutnya bisa dikembangkan sentra kuliner olahan kepiting. Untuk peluang usaha pembesaran kepiting sendiri dari modal beli benih 5.000 per ekor, setelah besar sempurna bisa terjual 6 hingga 70.000 per kilo. Demikian dari Bantul, Margo Laras melaporkan. Baik, itu tadi adalah ilustrasi dari publikasi yang mungkin juga perlu dilakukan sebagai salah satu sarana mensosialisasikan. Ada satu hal yang penting perlu saya sampaikan terkait dengan analisis komersialisasi produk kepiting bakau, di mana kita melihat apakah juga kelayakan ini dengan menggunakan 3 rasio keuangan, baik itu NPV, selisih antara nilai arus kas yang masuk dengan nilai arus kas keluar pada sebuah periode waktu. Kemudian yang kedua adalah payback period, periode waktu kapan dana investasi seorang akan kembali atau break even point-nya, dan juga IRR, internal rate of return, indikator tingkat efisiensi dan dari sebuah investasi. Ini perlu dilakukan untuk melihat bahwa apa yang kita lakukan kajian atau pengembangan model ini memang layak untuk dilanjutkan atau tidak, layak untuk dikembangkan lebih bagus atau tidak. Ini kan adalah merupakan ukuran-ukuran dari beberapa perhitungan tadi. Memang secara NPV, kemudian secara payback period dengan pendekatan crab ball dibandingkan pendekatan teknologi yang lain, ternyata secara indikatornya cukup signifikan, dan dari sisi NPV-nya juga ternyata hasilnya positif. Berarti kalau dari hasil positif NPV-nya yaitu net present value-nya, berarti ada selisih positif yang itu menjadi satu kelayakan bahwa kegiatan pengembangan budaya crab ball ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Kemudian juga yang periode waktu ini cukup menjanjikan bahwa kita misalkan menggunakan dengan pendekatan empang atau mungkin pendekatan yang lain, waktunya akan lebih lama dibandingkan dengan pendekatan yang dilakukan dengan crab ball, teknologi crab ball. Untuk selanjutnya mungkin nanti izin Pak Prof. Sis melengkapi ataupun ada menambahkan dari apa yang saya sampaikan. Barangkali ada titik-titik kritis yang mungkin akan memperkuat atau mungkin penegasan dari apa yang saya jelaskan dari paparan yang mungkin juga sudah cukup waktu. Saya harus menyelesaikan paparan ini. Untuk selanjutnya mungkin cukup, selanjutnya waktu Pak Prof nanti ya Mas ya, untuk bisa menambahkan atau menegaskan selaku penanggung jawab kegiatan yang dilaksanakan di daerah istimewa Yogyakarta di Baros. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Kepala Badan izin ini sudah sebenarnya waktunya masih
banyak yang harus disampaikan, tapi waktunya terbatas, jadi mohon izin juga keterbatasan waktu, tapi setidaknya tidak mengurangi dari penghargaan kami, dan semoga tersampaikan apa yang menjadi poin-poin penting yang disampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Sumarwoto. Selanjutnya kami mohon Prof. Siswantoyo untuk membahas terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Sumarwoto tadi. Kami persilakan, Prof. Terima kasih, Mas Arif. Yang saya hormati Bapak Menteri Desa, Gus Menteri. Selamat menderek Mangayu Bagio. Pak Menteri kemarin habis punya hajatan besar. Ya, tapi saya tidak sempat berjumpa dengan Pak Kepala BPI. Pak Dr. Jumpa Ivan Pak, Rafiq. cuman karena pakai beskap dan pakai itu jadi kelihatan beda. Iya, manglingi betul kemarin. Alhamdulillah kami dari UNY bisa sowan bersama dengan Pak Rektor, para wakil rektor, ya, dan kawan-kawan yang lain. Ngaremburi depan belakang sama Pak Presiden Jokowi kemarin. Oke. Kami nunggu undangannya Pak dari Pak Kepala BPI. Yang saya hormati Ibu Kapus Daeng, Bu Helmi, beserta dengan tim seluruhnya, dan Bapak Ibu pejabat di lingkungan kementerian, Bapak Ibu dari para duta dan semuanya, kawan-kawan dari UNY juga, dari TV Desa yang telah bergabung. Ini sangat luar biasa. Kajian yang kita lakukan bersama dengan Kementerian Desa yang menjadi satu model yang tadi sudah dipaparkan lengkap oleh Pak Marwoto. Ya, itu bagian dari kolaborasi untuk menyatukan, kalau di Jogja menyatukan kaki lima Pak Ivanovic. Ya, yang pertama adalah kantor Kementerian Desa. Ya. Yang kedua, kampung menjadi objek wisatanya dari Kementerian Desa. Kita satu padukan dengan kampus penghasil iptek, ya, inovasi teknologi dari sisi keilmuan. Ya. Kemudian kita coba dekatkan dengan para komunitas industri, itu yang keempat. Kita jajaki seberapa sih need assessment terkait dengan kepiting ini yang dari yang lokal saja gitu, dan dari kebutuhan yang secara internasional tadi disampaikan, kebutuhan internasional per hari satuannya tidak kilo atau kuintal tapi ton, ya, kebutuhan itu. Dan yang kelima di Jogja kita satukan dengan keraton yang memiliki paugeran, cocokromo dan keistimewaannya, sehingga kami juga terima kasih pada Pak Bupati Bantul, Pak Halim, juga jajarannya Bapak Ibu Kepala Dinas dari Bantul, juga kawan-kawan dari Karang Taruna, karena kita membuat satu role model yang mana nanti bisa digunakan, bisa direplikasikan di berbagai wilayah yang lebih kurang 20% wilayah hutan mangrove dari sepanjang bibir pantai di Indonesia. Ini luar biasa. Kemarin kami juga jalan-jalan di Aceh dengan mangrove-nya yang di kanan kirinya tumbuh bak cendawan setelah tsunami kemarin, rumah makan, tapi di situ tidak menyajikan produk yang ditanam di sebelah. Ya, di sebelah resto itu, padahal itu hutan bakau yang sangat bagus sekali. Sehingga kalau konsep yang kita kembangkan ini juga diadaptasi di daerah-daerah itu akan menyatu padu untuk berbagai tujuan. Yang disampaikan Pak Marwoto dan jajarannya ini sangat komplit dari apa yang sudah kita laporkan. Tapi ada beberapa hal yang nanti perlu kita tindak lanjuti, Bapak Ibu semuanya. Dari tahap persiapan kita sudah membuat satu model yang bisa mengintegrasikan. Mungkin Bapak Ibu semuanya dari paparan yang disampaikan pemateri tadi sudah bisa memahami alur dan sinergitas. Kata kuncinya adalah kebersamaan. Ya,
Maka di UNY punya jargon, bersama kita bisa. Nah, kita bisa membuat satu perubahan untuk kultural. Bersatu kita maju dan bermitra kita juara. Maka kalau kita mau juara, mari kita tingkatkan kemitraan kita dengan perguruan tinggi setempat di wilayah Bapak Ibu semuanya, dengan komunitas industri harus kita gandeng, ya, dan juga inovasi dari para pengguna atau mungkin juga need assessment dilengkapi dengan kajian-kajian. Ini yang sangat perlu dilakukan. Problem yang ada dari kondisi yang ada saat ini, mungkin juga Kementerian Desa sudah berkali-kali mengimplementasikan satu model di wilayah di Indonesia, ya ada di Morowali atau di mana ya itu, dan terjadi trennya adalah pada saat awal bagus, tetapi sustainability-nya yang terputus. Nah, untuk itu kawan-kawan semuanya, yang perlu kita ingat dan perlu kita siapkan adalah sustainability-nya, nah, keberlangsungannya. Ya, analisis dari yang kami lakukan itu, satu modelnya tersistem sudah bagus, terintegrasi dengan menyatukan 4K atau 5K tadi, dan pemberdayaan masyarakat desa. Di mana dalam pemberdayaan masyarakat desa kita sudah mengoptimalkan dari para stakeholder, baik itu dari lurah sampai ke Karang Tarunanya, ya, dengan berbagai hal yang kita bisa optimalkan dari potensi yang ada. Ya. Dengan 3 pasti tadi kami sangat sepakat sekali, pasti kreatif, pasti cepat, dan pasti jadi. Nah, di UNY salam gercep. Ya. Faster, stronger. Ya, kemudian juga kita akan lebih efektif, efisien dalam kolaborasi, ya, untuk mencapai daya saing dan keunggulan. Nah, bahkan kita perlu terjemahkan dan kita perlu buat satu konseptual yang mendasar yang positif. Kemarin nampaknya sudah ada informasi bahwa orang kalau mau memakan kepiting itu pikirannya langsung kolesterol. Nah, padahal kolesterol dinyatakan juga bukan sebagai satu substrat yang membahayakan. Itu masih ada derivatnya. Tapi dalam kepiting kita bisa lihat dari aspek kesehatannya, proteinnya ternyata paling tinggi ya daripada kadar yang lain kan gitu. Ya. 65% lebih kurang dibanding juga dengan yang lain. Di sisi lain juga proteinnya, kemudian kandungan kalsiumnya juga tinggi, fosfor, vitamin A dan yang lainnya. Ini menjadi satu daya dukung yang perlu kita inovasi. Dulu sebelum ini berjalan juga senior kami, Pak Kabadan Senior, Pak Dr. Suprapedi selalu ngajak, ayo Pak Sis, kita dorong inovasi program pemberdayaan masyarakat desa pesisir. Maka ditindaklanjuti oleh elemen support dari Pak Dr. Ivan Novik, Bu Helmi yang selalu gercep ya, bersama dengan timnya, kita bisa mengoptimalkan menjadi salah satu model. Dan dalam hal ini kami akan mengajak Bapak Ibu semuanya, pertama kita harus pahami iptek terkait dengan kepiting itu. Sentuhan, fungsi, manfaat dari kandungan substrat yang ada. Supaya kita bisa meyakinkan. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengolah produk kepiting ini. Karena yang jadi masalah kalau di saat pembudidayaannya bagus, panen raya, tetapi delivery ke marketnya ini yang buntu. Nah, di sini sehingga untuk meningkatkan keberlangsungan kita sudah melakukan need assessment. Kebutuhan pasar lokal saja kita belum bisa memenuhi. Nah, di Jogja ini puluhan kuintal per hari, ya, atau mungkin cukup banyak sekali kebutuhan ini. Apalagi di wilayah-wilayah yang lain di mana yang memiliki desa pesisir atau yang memproduk ini masih didatangkan dari tempat lain. Nah, kebutuhan di DIY Jateng ini berasal dari pesisir utara, ya, dari sebelah Jawa Tengah, Cilacap aja kemarin terjadi penurunan yang sudah diekspos oleh Pak Presiden Jokowi terkait dengan kampung kepiting. Nah, ini kan satu
satu tantangan bagi kita sementara SDA-nya ada. Ya, sumber daya alamnya ada, fasilitas disupport, maka perlu kita kolaborasikan. Terkait sama inovasi dan pemberdayaan, mari kita berdayakan desa pesisir ini karena sebenarnya wilayah desa yang ada di pinggiran di sepanjang bibir pantai itu sangat banyak sekali karena negara kita memang negara beririsan dengan kelautan ini. Nah, maka kita bisa merubah, harus ada transitional mindset, growth mindset khususnya pada Bapak Ibu pendamping, ya, untuk memberikan perubahan transitional growth mindset dari yang susah menjadi mudah, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang belum tahu menjadi tahu, dari yang perjalanan panjang diefektifkan dalam disortkan dalam waktu yang pendek. Nah, ini yang sangat diperlukan sehingga dalam transitional mindset itu untuk merubah cepat, kreatif cepat jadi itu perlu. Pertama adalah SDM. Bagaimana kita melakukan kreativitas? Bagaimana kita bisa melakukan dengan gerak cepat atau gercep? Maka dasari dulu konseptual dan perubahan kultural, perubahan sikap, perilaku, cara berpikir, dan yang lainnya. Ini yang perlu kita tegaskan. Kalau tidak didasari dari sini, konseptual yang kita hasilkan, Prof. Nahia, ya, dan tim, dari tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi, refleksi, sampai konsep tindak lanjut, itu akan relatif terdegradasi karena human resource-nya yang belum siap. Karena satu inovasi yang tidak established. Ini yang perlu kita dorong untuk melengkapi paparan yang disampaikan Pak Marwoto. Ya. Yang kemudian berikutnya, kita kolaborasikan dengan perguruan tinggi atau dengan industri, manakala kita membutuhkan inovasi berbagai model budidaya. Nah, yang saat ini tadi sudah disampaikan secara alamiah dengan tambak, ya. Saya coba trial ke lapangan langsung, Pak KBPI. Saya mencoba menangkap kepiting yang kecil, kepiting di bawah hutan bakau itu sampai jungkel guling tidak kedapat saya. Masuk ke lubang, saya korek lubang itu nggak kedapat juga. Karena apa? Karena saya belum punya ilmu bagaimana menangkap kepiting. Sama halnya bagaimana warga di sekitar itu menangkap, memelihara secara alamiah menjadi yang lebih ilmiah. Sehingga daya dukung iptek dari stakeholder yang lain sangat diperlukan. Nah, di sisi lain pengembangan kemarin kita menggunakan Krebol. Ya, Krebol ini relatif efektif, efisien dengan beberapa temuan di lapangan kita inovasi, temuan di lapangan inovasi. Kami menemukan satu kepiting yang tumbuh dengan bagus. Kalau dengan piring standar itu memenuhi piring. Ya, dengan lebih dari sudah mendekati 1 kilo dalam 3-4 bulan yang kita lakukan itu untuk model itu. Nah, artinya inovasi pemeliharaan, penangkaran, pengemukan itu sangat-sangat diperlukan. Di sisi lain kita perlu kembangkan yang efektif, efisien. Tadi sampaikan, daerah hutan bakau, desa pesisir menjadi destinasi wisata edukasi. Ini yang menjual. Karena edukasi itu tidak ada habisnya. Kita inovasi, kita inovasi, dan bisa jadi itu nanti menjadi akademi vokasi. Ya, akademi vokasi dari desa. Ya, dengan mengoptimalkan inovasi-inovasi desa pesisir. Nah, saat ini kita juga mendorong pengembangan SDM desa melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, Kemenkes, dan kabupaten. Maaf, Prof. 10 menit lagi ya, Prof. Siap. Oke, saya timer. Oke. Nah, berikutnya yang perlu kita kembangkan adalah kalau dari sisi cara pemeliharaan kita dorong dengan kemarin sudah Krebol, Krebponik, dan besok juga dengan Crab House, di mana pemeliharaan itu tidak harus dilakukan di bawah pohon atau di wilayah hutan bakau, tetapi bisa di pinggir rumah, di emperan, di space rumah yang sedikit longgar, mungkin 2x2 bisa untuk memelihara 100 kepiting atau lebih dengan model Krebponik dan Crab House.
dengan sentuhan inovasi memelihara, memaintain kondisi air dalam kondisi pH yang cukup dan air itu sama dengan kondisi air payo yang ada di hutan bakau. Nah, ini sentuhan yang kita tawarkan untuk berikutnya begitu. Nah, dan ini menjadi satu tantangan kita untuk crab house, dan apabila itu terjadi, seluruh masyarakat yang ada di wilayah itu masing-masing bisa melakukan penangkaran di wilayah di rumahnya masing-masing. Kita dorong ada satu sentral untuk pendidikan, vokasi, edukasi, dan juga di situ tempat kuliner. Apalagi yang kita pilih di Baros ini sudah kita dorong untuk menjadi desa wisata juga. Bapak Ibu silakan nanti datang ke Bantul, ke Jogja dengan sentuhan jalur lintas selatan JJLS Pantai Selatan, bisa menemui di sore hari layang-layang naga yang panjangnya puluhan meter. Nah, itu menjadi penyejuk yang ada di sana. Bagaimana kita memberdayakan masyarakat? Kita awali dari agent changing-nya siapa yang di desa itu adalah pemuda. Ya, pemuda itu agent changing. Maka yang kita rekrut adalah kawan-kawan Mas Tio dan kawan-kawan dari Karang Taruna. Nah, di situ tadi ada awal kita MOU dengan Karang Taruna dengan desa semuanya. Dan lapisan masyarakat termasuk kelompok tani, kelompok Pok Darwis, BUMDes, dan inovasi pengembangan kuliner. Pak Lurah sudah menyiapkan lahan untuk pengembangan berikutnya sebagai sentra kuliner di pinggir sungai Kali Opak. Dan sangat luar biasa itu. Nah, ini beberapa model yang kita bisa perlu dorong. Dan satu hal lagi yang perlu kami sampaikan pada Bapak Ibu semuanya adalah kelemahan kita dalam setiap proyek itu ada pada refleksi. Pada tahap refleksi. Pelaksanaan persiapan program oke, sudah berjalan. Pelaksanaannya sudah berjalan. Monitoring evaluasi sudah berjalan, tetapi berhenti di situ. Tidak ada refleksi, evaluasi dan refleksi, mereview dari yang ada, kemudian kita jadikan sebuah kebijakan untuk tindak lanjut berikutnya. Evaluasi kebijakan, memperkuat jejaring dan yang lainnya dalam refleksi ini relatif. Banyak proyek yang belum dioptimalkan pada perubahan kultural pada refleksi ini. Nah, untuk itu kami mengajak Bapak Ibu semuanya dalam mengembangkan berbagai objek, target, dan apapun kegiatannya, tolong diperkuat pada refleksi setelah pada tahapan evaluasi. Kami studi terkait dengan kebijakan yang lebih umum, terkait dengan PPG guru. Ya, terkait dengan guru, kami benchmarking dengan Finlandia, dengan Singapura yang dia mengembangkan itu. Kita coba kaji, salah satunya juga pada tahap refleksi ini menjadi satu hal yang termasuk agak lambat. Nah, itu mata rantai yang masih belum nyekrup, belum klik betul, dan itu perlu kita dorong bersama-sama. Ya. Tapi kebanyakan di sini dead value-nya, jurang kematiannya untuk sebuah proyek. Maka kami hadir perguruan tinggi untuk memberikan masukan, saran, dan siap untuk mendampingi ya, untuk kegiatan ini. Dan kami akan tetap dorong. Kami sampaikan yang terakhir, Bapak Ibu semuanya, ada satu hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Ini baru ibaratnya yang kita lakukan ini satu uji lapangan yang kita dorong dengan pendekatan iptek dan sistem yang sudah kita buat dari awal, tengah, sampai akhir adalah satu, bagaimana model sustainability. Nah, peran saat refleksi terkait dengan kebijakan dan network ini kita sondingkan. Apa yang kita lakukan dari perguruan tinggi pendamping adalah kami memberikan berbagai informasi melalui berbagai media kepada stakeholder. Dan saat ini, mungkin Mas Tio ada juga, kawan-kawan di Baros, bola salju ini sudah mulai berputar. Energi positif sudah mulai berputar. Artinya apa? Saat ini sudah ada beberapa stakeholder yang sudah mulai untuk memberikan bantuan, baik itu dari sisi pendanaan atau sarana prasarana dari kebijakan
untuk mendorong desa pesisir, desa Tirtohargo menjadi kampung pesisir atau desa pesisir berkekuatan atau memiliki keistimewaannya sebagai daerah untuk kepiting bakau ini. Ini satu model yang kita dorong bersama-sama. Mudah-mudahan sustainability dengan institusi yang lain masuk, tetap kita lakukan pendampingan. Jadi dengan ataupun ada daya dukung, tetap kita lakukan. Ya, kita dorong amanah dari Gus Menteri, Pak Dr. Ivan Novik, Bu Helmi, untuk mendampingi desa pesisir, desa untuk kepiting ini kami tetap lakukan. Tahun ini kita selalu melakukan pengawalan. Semoga bersama kita bisa tadi. Ya. Dan sustainability ini sangat diperlukan. Kajian dari keberlanjutan adalah pasar lokal untuk memenuhi kebutuhan lokal saat ini masih sangat kurang. Ya. Kemudian juga pasar internasional. Tadi disampaikan permintaan. Dulu Pak Suprapti menyampaikan juga, ini loh Pak Sis, kebutuhan dari Cina, dari India, dari berbagai negara ini sangat tinggi sekali. Ya, sementara kawan kita dari provinsi yang lain, dari Kalimantan Timur juga kemarin sudah mulai bergerak, dari tempat yang lain. Mari kita bersama-sama. Karena wilayah di Indonesia yang banyak desa ini menjadi salah satu potensi kekuatan untuk Indonesia bangkit. Ya, melalui kompetensi keunggulan wilayah masing-masing. Sehingga kita lakukan. Kalau mau kita berubah. Perubahan itu terjadi pada struktural dan perubahan kultural. Ya, struktural relatif itu sudah dioptimalkan, tetapi kultural ini menjadi tantangan kita untuk bisa lebih gercep dan lebih berani untuk mengambil sebuah inovasi. Ya, sebuah inovasi. Dengan demikian, sukses untuk kita semuanya, Bapak Ibu, para tim, ya, para peneliti, mari bersama-sama kolaborasi dengan UNY dan perguruan tinggi terdekat di mana inovasi atau penerapan ini akan bisa diimplementasikan di berbagai wilayah. Ya. Karena kami dari perguruan tinggi saat ini kita punya jejaring yang sangat kuat dengan Aceh, dengan Papua, dengan manapun kita sangat erat sekali, frekuensinya sama, sehingga perguruan tinggi punya tugas Tridharma perguruan tinggi, ya, untuk pendidikan, pengajaran, pelatihan, kajian, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Ini bagian dari ketiganya untuk diimplementasikan di desa atau di wilayah-wilayah yang ada. Banyak teknologi tepat guna yang kita bisa gunakan dalam rangka untuk mendorong desa pesisir ini, di samping inovasi terkait dengan produk olahan yang kita kembangkan, variannya kita kembangkan, juga teknologi tepat guna yang bisa diinovasi dengan kajian. Ya. Inovasi dengan kajian. Kalau melihat struktur dari kepiting ini kan yang paling banyak dibuang adalah cangkangnya. Padahal cangkang itu 2 menit lagi, Prof. Ya, dari cangkang itu memuat kondisi kandungan fosfor, kalsium, dan yang lainnya. Kita buat teknologi tepat guna untuk menjadi crusher, jadi pupuk tepung dan bisa digunakan yang lain. Saya kira ini menjadi satu poin yang melengkapi apa yang dipaparkan dari Pak Sumarwoto. Terima kasih. Atas nama UNY, Pak Dr. Ivan Novik, kami matur nuwun sekali atas kepercayaannya untuk berkolaborasi. Terima kasih, salam gercep. Ya, dengan 4 jari, salam gercep. Ya. Unggul, kreatif, inovatif, berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Siswantoyo, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Negeri Yogyakarta atas pembahasannya terkait materi Grapple. Sebelum acara diskusi ya, ada sedikit catatan dari kami bahwa teknologi tepat guna untuk pengembangan budidaya kepiting bakau melalui teknologi Grapple ini layak dikembangkan di desa-desa pesisir. Akan tetapi tantangannya tadi seperti yang disampaikan Prof. Siswantoyo adalah sustainability-nya dan refleksi dari setiap program itu harus seperti apa begitu. Baik, untuk sesi pertama untuk diskusi ini kami buka untuk via